Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansah dengan NIM 124-19051. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya dari mata kuliah Hukum Adat, Prodi Hukum Tata Negara yang diampu oleh Ibu dosen Anggita Anggriana, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perkembangan hukum adat dan kontribusinya dalam pembentukan hukum nasional. Baik, langsung saja kita ke pembahasan latar belakang dan identitas hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Jauh sebelum hukum tertulis dari barat itu hadir. Nilai-nilai dasar seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan itu menjadi fondasi perilaku masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, para ahli hukum seperti Suepomo itu menyadari bahwa hukum nasional itu harus memiliki kepribadiannya sendiri, tidak hanya meniru sistem hukum barat. Nah, melihat dari hukum adat sebagai dasar yang kuat untuk mencapai hal ini secara konstitusional, ekstensinya hukum adat diakui secara tegas. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 secara eksplisit itu menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum adat itu sangat dihormati dan diakui secara kuat dalam kerangka negara kita. Terus yang kedua yaitu pengertian dan asas-asas hukum adat. Nah, untuk memahami esensinya, mari kita lihat beberapa definisi para ahli. Nah, menurut Van Vollenhoven itu mendefinisikan hukum adat sebagai seluruh aturan yang bersumber dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang hidup dan berlaku, yang bukan buatan penguasa kolonial. Nah, jadi kalau menurut Van Vollenhoven itu mendefinisikan hukum adat itu sebagai dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri, bukan dari kolonial. Terus yang kedua itu menurut Terhar itu menambahkan bahwa hukum adat itu berkembang melalui keputusan dan tindakan para pemimpin adat. Terus yang ketiga yaitu menurut Suepomo itu memandang hukum adat itu sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang lahir dari rasa keadilan rakyat. Nah, jadi kesimpulannya, hukum adat itu tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas budaya dan moral bangsa. Nah, hukum adat itu memiliki asas-asas yang unik, antaranya itu kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Nah, terus kita masuk keseimbangan dan keadilan sosial. Sebagai contoh, asas kekeluargaan tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang mengatur ekonomi berdasarkan asas gotong royong. Nah, hukum adat juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, hukum adat itu bersifat dinamis dan kontekstual, tidak kaku seperti hukum barat. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kedudukan dalam sistem hukum nasional. Nah, kedudukan hukum adat itu sangat kuat di Indonesia. Selain diakui dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan ada juga pasal 281 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945 yang turut mendukungnya. Salah satu penguat paling penting dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 35 PUU tahun 2012 itu putusan ini menegaskan bahwa hukum adat itu bukan hanya bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat. Nah, keputusan ini secara substansial itu memperkuat ekstensi hukum adat dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak mereka, terutama dalam konflik sumber daya alam. Nah, jadi begitu. Terus yang keempat itu ada perkembangan hukum adat dari masa ke masa.
terus kita masuki masa prakolonial dan kolonial. Nah, pada masa prakolonial, hukum adat itu adalah salah satu sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan masyarakat didasari oleh rasa moral dan keadilan, bukan paksaan. Namun, pada masa kolonial Belanda itu diterapkan sistem hukum ganda, yaitu hukum barat untuk orang Eropa dan hukum adat untuk orang pribumi. Nah, Hurgoje itu juga memperkenalkan teori receptie, yaitu menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Nah, akibatnya posisi hukum adat itu sempat menjadi subordinat, yaitu terhadap hukum barat, yaitu meskipun ia tetap bertahan karena akar budayanya yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu dari masa kemerdekaan dan reformasi. Nah, jadi setelah masa kemerdekaan itu para ahli seperti Suepomo dan Hazarin itu berjuang menjadikan hukum adat sebagai dasar sistem hukum nasional. Hazarin itu bahkan melihat hukum adat itu sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum Barat. Secara konkretnya itu pengakuan ini terwujud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengakui konsep hukum adat dalam peraturan tanah dan hak ulayat. Nah, pada masa reformasi itu penguatan hukum adat makin masif, yaitu makin kuat. Ya, contohnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang secara resmi mengakui eksistensi desa adat. Nah, hukum adat juga semakin sering digunakan dalam penyelesaian sengketa seperti sengketa agraria, lingkungan, dan kehutanan di berbagai daerah. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kontribusi hukum adat dan pembentukan hukum nasional. Nah, kontribusi hukum adat sangat signifikan dalam membentukan karakter hukum nasional di Indonesia. Hukum adat memberikan nilai-nilai yang khas berakar pada budaya bangsa. Nah, konsep hak ulayat pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 itu mengadopsi konsep hak ulayat sebagai bentuk pengakuan hak masyarakat adat atas tanah. Nah, adopsi nilai sosial, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan sosial itu diadopsi dalam banyak undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian itu hukum adat itu berfungsi sebagai sumber inspirasi dan identitas hukum nasional yang memiliki akar yang sangat kuat dan dalam budaya bangsa. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya itu ada tantangan dan upaya penguatan hukum adat. Nah, meskipun telah diakui, hukum adat itu banyak sekali menghadapi berbagai tantangan. Pengakuan tidak merata, terutama yaitu pengakuan tidak merata, lemahnya dokumentasi, dan konflik kepentingan. Itu yang pertama itu pengakuan tidak merata itu terhadap hukum adat itu masih tidak merata di berbagai daerah. Terus lemahnya dokumentasi, banyak aturan adat yang belum terdokumentasi dengan baik. Nah, terus selanjutnya itu konflik kepentingan sendiri, yaitu sering terjadinya konflik antara hak adat masyarakat dengan kepentingan ekonomi, seperti dalam kasus izin tambang atau kehutanan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademis, dan masyarakat adat. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil itu yaitu dokumentasi hukum adat secara sistematis, revisi regulasi yang berpotensi merugikan hak adat, perlibatan aktif masyarakat adat dalam proses legislasi, yaitu agar hukum adat itu terus hidup dan relevan. Nah, terus kesimpulannya dari pembahasan saya hari ini, yaitu hukum adat itu adalah bagian dari fundamental dari sistem hukum nasional, bukan sekedar warisan masa lalu. Ia membentuk jati diri hukum Indonesia itu dengan membawa nilai-nilai lokal yang humanis dan berkeadilan. Nah, pemerintah itu wajib memperkuat implementasi hukum adat dalam kebijaksanaan nasional dan memastikan adanya pengakuan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, jadi selain itu juga pendidikan dan penelitian hukum adat yang berkelanjutan juga sangat diperlakukan agar generasi muda memahami peran pentingnya dalam menjaga keadilan sosial dan budaya bangsa.
Hukum adat itu adalah aset berharga yang harus kita jaga dan kita kembangkan bersama. Mungkin cukup dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.